Oke, shalom semuanya teman-teman CLCC Lighters dan anak-anak muda di CLCC. Apa kabarnya? Saya berharap kalian masih sangat-sangat semangat. Walaupun di bulan ini kalian lagi belajar tentang struggle series gitu ya. Tapi hari ini kita harus sadar bahwa setiap struggle ada di hidup kita memang untuk menjadi sebuah tantangan supaya hidup kita jadi lebih powerful, supaya hidup kita jadi lebih dewasa dan menemukan kebenaran-kebenaran yang bisa membuat kita merdeka. Ya, dan kali ini kita akan belajar tentang authenticity atau otentik. Nah, teman-teman, struggle otentik ini besar sekali di kalangan anak muda. Bahkan bukan hanya anak muda, tapi zaman digital sekarang ini. Ya, dimana kita mungkin usia-usia yang di atas 30-40 juga membanding-bandingkan dengan teman-temannya dalam sosial media. Yang belum nikah mulai minder, yang belum dapat kerjaan mulai minder, lalu yang belum punya apa yang dibandingkan dengan teman lain, minder. Jadi sosial media memang menjadi sebuah struggle tersendiri. Ya, di sebuah film juga sedang mengupas tuntas tentang kuasa algoritma ya, yang membuat orang tuh dikendalikan, dikontrol, sehingga mereka bisa merasa, bisa dibilang menjadi gangguan dalam jiwa mereka. Nah, teman-teman, yang namanya hidup tidak otentik atau mungkin Kak bilang hidup palsu itu sangat melelahkan. Memang sangat capek ya. Coba gue lihat beberapa riset di beberapa situs tentang artis Korea bunuh diri. Nah, hati-hati teman-teman. Lu kan sering nonton drakor tuh ya. Mungkin lu lihat mereka senyum-senyum, happy-happy, romantis-romantis. Tapi ternyata negara itu adalah salah satu negara tertinggi tingkat bunuh dirinya. Ya, dan kenapa? Ternyata dilansir tertulis orang Korea cenderung membentuk identitas diri mereka melalui bagaimana mereka diterima orang lain. Mereka bisa menyerah dan membuat pilihan drastis saat mereka tidak dapat lagi menunjukkan sisi terbaiknya kepada orang lain. Kata Hwang Sang-min, seorang psikolog di Universitas Yonsei. Kenapa? Karena ya teman-teman, aku dengar sih ceritanya, tahu bener apa kagak ya. Jadi mereka tuh punya kios-kios sama kayak warteg. Kalau kita kan ya warteg-warteg itu ya di pinggir jalan ya. Ya, atau di beberapa area mungkin kios-kios jualan-jualan kecil gitu ya, makanan kecil. Tapi di sana enggak, di sana kios-kios untuk operasi plastik ya. Dan akhirnya mereka di umur 17 tahun mereka mengubah tampilannya supaya mereka bisa dicintai oleh banyak orang ya. Memang zaman digital ini sosial media sangat bisa menjadi sebuah berhala. Sebenarnya bukan berhalanya, bukan sosial media, tetapi penerimaan ya, comfortnya, membuat kontrolnya. Kita bisa mengendalikan orang dengan bagaimana kita berpenampilan. Makanya sosial media pasti kita tampilkan terbaik, pasti kita menampilkan sisi-sisi hebat kita. Kan nggak ada lu baru putus lalu lu foto muka lu hancur, nangis, makeup bleber gitu langsung aku baru diputusin, nggak mungkin kan. Yang ada lu cuma nyindir gitu kan. Tapi selalu kita menampilkan bagian terbaik, dapat ranking, juara, foto sama artis, sama influencer, atau foto sama gembala senior. Nggak ada yang nggak laku gembala senior ya. Jadi supaya dapat like dan dapat love, dan itu yang kita kejar. Dan gue pribadi sempat juga berjuang akan hal ini. Kok love gue cuma dikit ya? Kok love-nya dia banyak ya? Nah teman-teman, ini sangat membunuh kita loh. Karena dengan penampilan yang kita tampilkan, memang itu baik ya. Bagaimana kita harus bisa menampilkan diri kita ke dunia sebagai ya, this is me. Ini yang bisa kita lakukan, kehebatan kita, kejagoan kita. Tapi jangan sampai kita berhasil membuat semua orang mencintai kita, tetapi kita tidak mencintai diri kita sendiri. Artinya kita membuat orang lain suka sama kita, tapi kitanya nggak suka sama kita. Itu kan capek banget. Lu bayangin nggak? Lu punya teman yang lu benci banget, lu kesel banget gitu ya. Tiba-tiba retret nih, pembagian kamar. Lu sekamar sama orang yang lu benci itu. Coba gimana rasanya? Bete, rusuh, males, nggak bisa tidur lah ya. Nah bayangin lu tidur sama lu,
lu makan sama lu mandi sama lu buang air sama lu belajar sama lu nonton sama lu, semuanya lu lakuin sama lu. Kalau lu nggak suka sama diri lu secara mental, makanya lu stres, depresi, karena bagian yang lu nggak bisa lepaskan dari diri lu, yaitu lu sendiri, lu nggak sukai. Itu kenapa teman-teman kita harus belajar untuk hidup apa adanya, menerima kelemahan kita, menerima semua background hidup kita, dan belajar mencintai apa yang Tuhan cintai, yaitu diri kita. Sebesar Tuhan mengasihi kita, ya. Bayangin apa rasanya disukain banyak orang, tetapi diri kita nggak suka sama diri kita. Nah, pada akhirnya teman-teman, yang kamu berhasil lakukan adalah membuat orang lain mencintai kepalsuanmu, membuat orang lain mencintai topengmu. Nah, teman-teman, false presentation produce false expectation. Makanya teman-teman penting banget kita itu untuk menjadi diri kita sendiri supaya orang lain bisa mencintai kita apa adanya. Itu kan unconditional love. Makanya kita harus belajar hidup otentik, menyadari, mengakui kelemahan kita, merengkuh. Nanti bagian kedua, mengerjakan perubahan. Tapi kalau lu nggak otentik, apa yang mau dirubah? Makanya jadi nggak berubah-ubah. Karena kita menyembunyikan ini hal-hal, entah lu punya keterikatan, lu punya kecenderungan, bahkan yang orang bilang abnormal sekalipun. Tapi kalau lu rasain, it's yours, itu milik lu. Jangan dibuang, jangan didinai. Miliki dulu, abis itu baru kerjakan perubahan bersama dengan Tuhan. Makanya seringkali false presentation produce false expectation. Pada akhirnya kita temenan, kita cuma tunjukin keren-kerennya doang, baik-baiknya doang. Pas sudah lama ketemu, mulai ketahuan aslinya, mulai konflik. Nah, begitu juga kan dengan PDKT. Selalu kalau kita pendekatan sama calon pacar, kita tunjukin yang terbaik. Tunjukin sisi baiknya, luar biasanya, pinjem mobil bokap terbaik, ya. Kita selalu, mungkin kita nabung supaya kelihatan lagi ada. Ketika mau diajak jalan, uang masih bokeh, jalan yuk. Jangan dia, aku lagi capek nih, aku pengen bantuin orang tua, padahal lagi nabung supaya pas lagi pergi bisa beliin baju yang mahal gitu kan, atau traktir makan di tempat yang mahal. Kenapa? Karena ini dia, kita nggak mau orang menemukan apa adanya kita, padahal sangat berharga loh. Nih buat PDKT ya, kalau lu menampilkan apa adanya lu, terus orang itu juga menampilkan apa adanya lu, sama-sama belajar mengenal keasliannya. Nanti pas udah lebih dewasa, lebih mature, pas misalnya mau pacaran, kalian sudah siap mencintai apa adanya. Disitulah kita menemukan hubungan yang jauh lebih sehat, karena dibangun dengan kejujuran. Nah, kenapa sih dunia ini dipenuhi dengan kepalsuan? Karena memang itulah natur kita sebagai orang berdosa. Coba kita lihat, apa yang terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa? Pertama kali apa? Bukan membunuh, bukan perzinahan, bukan apalagi itu percabulan, mungkin melakukan hal-hal yang asusila, bukan yang lain-lain. Tetapi adalah yang namanya rasa nggak berharga. Makanya Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau dibilang telah kehilangan, berarti dulu punya glory, splendor. Itu kalau kata-kata itu diucapkan dalam bentuk, sering disandingkan dengan kerajaan. Kita tuh begitu diciptakan Tuhan, splendor, ya, dengan glory, dengan kemuliaan. Tapi karena dosa hilang. Nah, akhirnya apa yang kita terima? Rasa nggak berharga. Makanya Kejadian 3 bilang gini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik. Lalu dia mengambil buahnya, dimakannya, dan berikannya juga pada suaminya. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dalam terjemahan lain dibilang mereka tahu dia telanjang dan merasa malu. Padahal dari tadi juga telanjang, ya kan? Dari tadi nggak merasa malu. Jadi problemnya bukan telanjangnya. Problemnya ada isu mental yang muncul. Ada kebobrokan yang tiba-tiba terjadi. Yang tadinya glorious. Ya merasa, bisa dibilang powerful. Sekarang jadi powerless.
Akhirnya mereka melihat mereka telanjang, mereka malu. Akhirnya apa? Hal pertama, mereka menyemat daun pohon ara, membuat cawat. Ini dia, yang pertama, mode covering. Mereka menutup. Semua kita lahir dalam dosa, teman-teman. Dan tentunya masalah itu mulai bisa teratasi waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, bayangin proses dari lahir sampai berjumpa dengan Tuhan itu banyak banget proses. Dimana kita mungkin mengalami proses kemaluan itu, proses merasa hina itu, bagaimana kita mencoba berpikir, mencoba memproses, akhirnya kita melakukan hal-hal bodoh itu loh yang kita lakukan. Sampai hari ini teman-teman baru mengenal Tuhan. Tapi kan waktu lu kenal Tuhan, pengalaman lu gak hilang, masa lalu lu gak hilang, semua keadaan-keadaan isu-isu mental, ya trauma-trauma kan ada. Nah ini yang teman-teman yang perlu kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Mustahil kita menjadi serupa dengan Tuhan kalau kita tidak mengakui keberadaan kita apa adanya. Nah itu yang pertama, mode covering. Nah kalau udah pakai mode covering, langsung yang kedua otomatis. Ya, maka terbukalah mereka menyemat daun pohon ara, membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan, bersembunyilah mereka. Yang kedua apa? Hiding mode, bersembunyi, berjarak. Makanya kita nggak mau deket-deket sama orang, takut kelihatan ketelanjangan kita, takut ketahuan aslinya kita. Makanya sering kali kan dari teman, sahabat, musuh. Ya, padahal Alkitab bilang, Amsal bilang gini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, tapi dalam kesukaran justru sahabat berubah menjadi saudara. Artinya justru kita perlu membangun sebuah komunitas yang dibangun atas dasar otentik. Dari otentik ini kita belajar mengasihi tanpa syarat dengan mengandalkan kasih Kristus, karena kita semua sadar kita bobrok. Gak ada yang powerful, semuanya bobrok dan membutuhkan sosok yang superior, yaitu Tuhan Yesus. Dengan firman-Nya, kebenaran-Nya, dengan kasih-Nya, kemuliaan-Nya, wisdom-Nya, pengertian-Nya, memberikan kita dengan pengenalan dan dibangun bersama dengan komunitas. Ya, itu mode kedua. Mode ketiga, ya menjawab ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, aku telanjang, aku bersembunyi. Itu dia hiding tadi ya. Lalu apa? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu. Mode blaming, menyalahkan orang tua atas keadaan kami, menyalahkan guru atas keadaan hari ini, menyalahkan mantan, menyalahkan brother, sisters, menyalahkan pemerintah. Selalu kita salahkan. Nah teman-teman, inilah akibat dosa yang pertama, yaitu 3 mode ini. Ya, yang namanya covering, hiding, dan juga blaming. Nah teman-teman, mari yuk sadari, datang sama Kristus. Karena Alkitab bilang, yuk coba kita buka ya. Kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus baik sekali. Ya, Dia benar-benar Tuhan yang menerima kita apa adanya. Tetapi di saat yang bersamaan, melalui prosesnya, Dia senantiasa menuntun kita untuk semakin disempurnakan, karena Dia nggak mau tetap supaya kita jadi apa adanya, tapi menjadi seperti Kristus. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi datang sama Tuhan, confess to God, this is me. Katakan apa adanya, ini aku punya keterikatan, ini aku punya kebencian, ini aku punya kepalsuan, ini aku topengku, ini persembunyianku. Bawa Tuhan, serahkan hidupmu juga sama Tuhan, dan biar Tuhan menuntun kamu kepada setiap proses yang kamu tinggalkan di masa lalu. Sometimes we need to go back to go forward. Terkadang kita perlu kembali ke belakang untuk bisa pergi ke depan, karena Tuhan mau memulihkan segalanya, segala sesuatu. Kita perlu datang sama Tuhan. Ya, karena teringat Daud, dia merasa tulang-tulangnya seperti hancur, sakit ketika dia menyembunyikan dosa dan pelanggarannya. Tapi dia sadar ketika dia akui kehadapan Tuhan. Walaupun ada konsekuensi, tapi Tuhan sertai setiap konsekuensi sampai dia akhirnya apa? Kembali memerintah seperti apa yang Tuhan nubuatkan, menjadi raja. Nah ini teman-teman pentingnya sekali untuk kita
memiliki kerendahan hati untuk bisa mengakui. Karena capek, gak hanya kamu jadi benci sama dirimu, gak suka sama dirimu setiap hari. Kamu bisa di tengah-tengah keramaian merasa kesepian. Kamu bisa mendapatkan bonus sukacita, ranking bagus, tapi tetap kamu gak suka. Dan ini menghalangi kamu untuk bisa punya hubungan yang baik sama orang-orang sekitar kamu. Ya, terlalu buruk efek samping daripada hidup dengan kepalsuan. Ketika orang-orang mencintai kita, ternyata yang mereka cintai adalah topengnya kita. Dan satu waktu yang namanya cawat, itu kan daun ya. Waktu Adam dia menutup tubuhnya pakai daun. Namanya daun, kena matahari pasti akan pudar juga, rusak juga. Nah, apapun topeng yang kita pakai sewaktu-waktu akan rusak. Dan ketika topeng kita rusak, orang melihat kita apa adanya dan mereka kecewa dan mengatakan apa? Ternyata mereka begitu. Nah, kalau dari pertama teman-teman sudah hidup apa adanya, dan sesama teman-teman CLCC Lighters, teman-teman anak-anak muda di CLCC, ayo mari bangun budaya ini. Budaya penerimaan, budaya otentik, budaya mengasihi, supaya kita tidak takut untuk mengerjakan perubahan. Dimulai dari apa? Menyadari keberadaan kita, menyadari keberadaan orang lain, menyadari bahwa kita semua perlu bertumbuh dalam sebuah komunitas di dalam otentisitas. Ya, yang pertama tadi, untuk mengalahkan 3 mode ini, ya kita harus datang sama Tuhan. Kita akui dan kita terima anugerahnya. Tapi yang kedua juga, datang ke sesama. Alkitab mengatakan di Yakobus 5 ayat 16. Kita buka ya. Yakobus 5 ayat 16, Alkitab mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Muncul pertanyaan, Bang, apa benar Tuhan segitu mengampuni aku? Tuhan segitu melihat aku berharga, luar biasa, mau menerima. Coba kita buka ayat terakhir ya, Roma 5 ayat 8. Alkitab mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus. Jadi bukan karena kita, karena Kristus. Semua karena Kristus. Bukan karena kita hebat, kita baik, kita imut, kita cantik, kita berharga. No, kita sudah bobrok, hancur. Tapi karena Kristus mendamaikan kita dengan Dia, sehingga Bapa melihat segala sesuatu tentang kita melalui Kristus. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya ketika kita masih bobrok, gak berharga, hancur aja, Dia mau menunjukkan kasih-Nya. Makanya ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi ada proses di mana kamu akan menemukan kepalsuanmu, mencoba mencarikan kebenaran. Pasti ada patah demi patah, jatuh demi jatuh, gagal demi gagal. Tapi Alkitab bilang ketika kita bobrok aja, Dia mau menunjukkan kasih-Nya. Lebih-lebih karena kita sekarang dibenarkan. Dengan kata lain, dulu sebelum kamu melangkah bersama dengan Tuhan, Dia udah mati buat kamu. Apalagi ketika kita sekarang sudah berjalan dengan Tuhan, pasti kamu akan diselamatkan dari murka Allah. Mari, yuk kita bangun budaya otentik ini untuk mengalahkan mode covering, mode hiding, mode blaming dengan cara apa? Mengaku kepada Tuhan dan mengaku kepada sesama. Aku berdoa supaya keluarga kita, CLCC, benar-benar bisa menjadi portal of heaven, di mana orang datang, mereka menemukan kasih Kristus, tapi juga kebenaran. Ya, dengan kasih yang nyata, mereka menemukan kebenaran tentang diri mereka, tentang masa depan mereka. Oke teman-teman, tetap semangat, andalkan Tuhan. God bless you. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku berdoa untuk teman-teman Lighters CLCC dan juga setiap anak muda di CLCC, supaya kami benar-benar bisa hidup otentik. Kami bisa tidak lagi bergumul untuk menyukai diri kami karena Kristus telah mati ketika kami masih jadi musuh. Dan sekarang ketika kami diperdamaikan sama Tuhan, kami juga harus berdamai sama diri kami dan mulai mengambil langkah-langkah perubahan dengan datang sama Tuhan dan datang kepada sesama kami. Terima kasih Bapak, kami percaya kami sudah disembuhkan dan akan terus disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. God bless you guys.